Soldier, gang. Middle of the, not big soldier. Good morning to all the fans. Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabarnya? Udah ganti nih dekornya. Gengs, gue mau kasih tau kalian semua nih sebuah website andalan gue buat top up atau beli item-item game yang terpercaya dan cepet banget prosesnya di sini, murah juga ya pastinya, namanya Itemku. Jadi Itemku ini adalah pasar jual beli online yang besar banget dan trusted yang dijamin benar-benar bisa memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan untuk bermain game ini. Nah, di Itemku ini juga kalian bisa tuh melakukan jual beli item, gold, akun, dan juga top up apapun dengan mudah dan aman. Tapi serunya lagi, di sini ada produk digitalnya juga nih, gengs. Ada layanan streaming hiburan, lengkap banget tuh di sini ada apa? Netflix, ada Spotify, ada Viudi, semuanya ada. Terus bisa top up pulsa juga lagi segala provider, sampai aplikasi juga ada. Terus token listrik juga, gila nggak? Lengkap banget. Jadi nggak perlu panik deh. Kalau token listrik dulu atau bunyi tut, aduh langsung aja udah ke Itemku, gengs. Soalnya metode pembayaran di sini juga lengkap banget nih. Lihat ya, sebanyak itu seriusan, jadinya memudahkan kita banget nih. So buat para sobat cuaners, ini solusi banget nggak sih? Berarti namanya tunggu apa lagi deh? Langsung cek dan top up game. Bisa juga kalian streaming hiburan tuh tadi sama top up token listrik. Semuanya pakai langsung di Itemku ya. Hai sobat pengejar flash sale, gimana kemarin pas 12-12 pada dapat barang murah nggak? Niat hati gitu kita pengennya beli Hermes ya, tapi kalau kedapatan flash sale gitu lagi nyari Hermes di flash sale, dia udah belinya KW aja gitu jadi kremes. Makanya kita mah ya kagak usah ikut-ikutan gitu pengennya beli barang-barang yang mahal banget biar dikata dapat pengakuan di sosial media buat dipamer-pamerin. Udah hidup mah sesuai kemampuan aja, ntar yang ada stres lu kalau pencitraan mau hidupnya, nontonnya tas mewah, liburan ke tempat eksotis, naik pesawat bisnis kelas tapi ngutang. Tapi gengs, ternyata hal BPJS kayak begini alias budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita ternyata nggak cuma dilakukan sama orang-orang yang kebelet tenar di sosial media doang, atau istilahnya tuh sekuter selebgram kurang terkenal begitu. Soalnya ternyata nih ada artis-artis yang udah terkenal, udah kaya juga padahal, tapi tetap pengen terlihat lebih kaya lagi. Bahkan kadang cara mereka untuk pencitraan tuh lebih parah, gengs. Ya mungkin biar nggak ketahuan kalau job lagi sepi kali ya. Dimana nih barang-barang yang dijadikan objek buat kontennya itu adalah barang-barang KW atau cuman sewaan aja. Nah, fenomenanya itu sebenarnya dikenal dengan istilah fake flexing atau sederhananya tuh pamer palsu. Nah, jadi di sini kita akan seru-seruan membongkar orang-orang yang ketangkep basah udah ketahuan lagi pamer palsu. Thanksin nggak tuh? Nah, artis yang pertama nih, kasusnya nih pamer sampai dibangkrut. Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Zaman itu mah termasuk hits banget lagu-lagunya. Dan kayaknya sampai tahun ini, itu juga masih banyak tuh yang dengerin. Karena 50 Cent ini termasuk seorang penyanyi atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece, tapi buat kalian yang belum tahu, mungkin ini milenial taunya rapper Yonglex kali ya. 50 Cent ini ada seorang rapper dengan nama asli Curtis James Jackson III, di mana dia merupakan seorang artis yang masuk ke dalam jajaran rapper kelas dunia. Nah, kalau kelasnya aja udah dunia nih, pasti tajir dong. Ditambah lagi, dia juga sering membintangi beberapa film dan menjadi pengisi acara di sebuah program televisi. Dengan karir yang bisa dibilang bagus begitu ya. Agak sulit dipahami nih kalau ternyata selain masuk ke dalam jajaran rapper kelas dunia, 50 Cent ini juga masuk ke dalam jajaran artis yang suka pura-pura kaya di depan publik. Ya maksudnya kita bingung kan, lu punya uangnya sebenarnya ngapain lu pura-pura kaya juga? Nah, pria kelahiran 6 Juli 1975 asal New York ini emang terkenal dengan hidupnya yang glamour. Pokoknya party tiap malam, terus foto-foto dengan mobil sport, bahkan dia juga kayak pernah nge-share ke sosial medianya nyuci mobil pakai wine sehari ratusan juta rupiah. Jadi kebayangkan glamournya kayak apaan tuh? Gak cuman korden bling-bling gini beli di Tanah Abang, gengs. FYI aja, emang buat rapper-rapper itu kan identiknya dengan hidup yang glamour, yang sering pakai kalung berlian gede-gede itu, ngalahin emak-emak kalau mau pergi kondangan, cincin-cincinnya juga udah gede-gede kayak batu Thanos, sampai kadang gigi nih juga diemasin tuh dikasih berlian. Nah, selain itu, si 50 Cent ini sering banget tuh foto dengan background berhamburan duit yang jumlahnya bergepok-gepok kayak foto-fotonya Kanjeng Dimas. Curiga dia pesugihan nggak sih tuh? Nah, di 2016, dia pernah tuh memposting uang jutaan dolar yang terbagi dalam beberapa keranjang ya. Karena foto itu sempat viral ya, kayak
duit lu banyak banget. Usut punya usut. Ternyata foto itu juga pernah diposting oleh akun lain di tahun 2010. Jadi istilahnya foto orang dia comot, geng. Kagak jauh beda nih sama kelakuan orang sini nih. Yang ala-ala gitu ngeliatin pantai seolah-olah liburan lagi di Bali, padahal mah ngambil dari Pinterest. Nah, tapi setelah itu, tahu-tahu 50 Cent ini mengajukan dirinya sendiri ke pengadilan dan menyatakan kalau katanya dirinya bangkrut karena mempunyai hutang sebesar 50 juta US dollar atau setara berarti itu berapa? 600 miliaran, geng. Gak mampus nggak lu punya utang 600 miliar. Dari situ langsung daripada beranggapan. Beneran ya hati-hati kalau kita ngasih nama gitu. Karena nama adalah doa. Dimana surat kabar New York Times itu langsung memuat berita dengan judul 50 Cent hanya punya 50 cent. Jadi makanya kalau lu namain gitu, jangan receh gitu. Nah, saat di persidangan, pas ditanyakan yang sama hakim nih, Mas, dari posting-postingan lu, gua lihat-lihat lu kayaknya tetap banyak duit dah. Ngapa tahu-tahu lu mengajukan permohonan bangkrut? Nah, di situ 50 Cent menjawab dengan santai kalau ternyata uang-uang di foto itu katanya cuma properti, alias ya bukan punya dia. Begitu juga halnya dengan kayak kalau dia foto sama mobil mewah, pakaian branded, atau properti yang gede-gede gitu kayak rumah mewah, semuanya minjem doang. Namun yang lebih memalukan adalah 50 Cent pernah mengaku pada sebuah talk show, katanya pernah menyumbangkan uang sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta tuh. Katanya buat biaya sekolah bagi mereka yang membutuhkan gitu. Kayak dermawan banget kan. Nah, tapi ternyata semua hanya kebohongan buat pencitraan doang. Nama juga dunia tipu-tipu. Nah, artis yang kedua ini kasusnya kayak beli barang KW di TC, geng. Nah, siapa nih yang demen banget ke TC apa Tanah Abang gitu kayak kita nih? Selain 50 Cent, ada lagi soalnya rapper lain yang melakukan fake flexing juga, geng. Bahkan lebih parah ini. Istilahnya kalau 50 Cent tadi, walaupun pamer uangnya ternyata itu bukan uang dia juga ya. Tapi kan tetap aja itu uangnya asli, bukan uang monopoli. Nah, kalau artis yang satu ini, pamer uangnya tuh disumpel gitu. Jadi ini uang bener, tapi tengahnya tuh uang bohongan, kertas polos. Biar kelihatannya tebel gitu, kayak ala-ala kita dulu kalau jalan-jalan dompetnya tuh diisi kertas biar kelihatannya dompetnya tebel. Nah, artis yang kita maksud di sini adalah Soulja Boy. Kalau hal seperti itu dilakuin sama bocah-bocah TikTok, jatuhnya bisa jadi komedi ya buat dikata-katain kan begitu, namanya juga bocah TikTok biasa lah. Tapi kalau sekelas selebriti papan atas, jadinya kan kayak aneh banget, kayak ngapain lu? Soulja Boy sendiri merupakan pria asal Chicago, Amerika, di mana dirinya adalah seorang rapper sekaligus penyanyi hip hop yang memulai debutnya di tahun 2007. Karirnya lagi-lagi bisa dikatakan sebenarnya cukup cemerlang. Bahkan Soulja Boy ini pernah masuk ke dalam jajaran rapper terkaya nomor 18 versi Forbes, yang mana jumlah kekayaannya itu mencapai 7 juta US dollar pada tahun 2010. Tuh, beneran kaya loh, gengs, padahal. Tapi Soulja ini sering ketahuan memamerkan kemewahan-kemewahan yang palsu. Bingung gak sih jadinya? Kayak, ya ngapain lu punya duit kok beneran duitnya? Tapi kenapa pamernya duit palsu? Pria dengan nama asli DeAndre Cortez W ini tuh kerap memposting di media sosialnya saat dirinya sedang menggunakan mobil mahal, melakukan perjalanan VIP, liburan mewah, dan mengenakan outfit yang mentereng yang menyilaukan mata. Sampai perih kita gitu ngeliatnya. Silau banget abisnya. Nah, kemewahan palsunya yang pertama kali terbongkar, itu adalah saat dia memposting sebuah uang yang bergepok-gepok gitu, geng. Tapi yang namanya netizen kan matanya jeli banget gitu ya. Tahu aja gitu kesalahan orang. Pas lihat lagi lah, itu mah uang palsu. Soalnya dari sisi sampingnya emang kelihatan banget tuh. Warnanya putih terang, nggak kayak kalau uang asli bergepok-gepok kan kayak pasti ada teksturnya abu-abu gitulah. Nah, setelah para netizen menyadari dan mempertanyakan kalau uang gepokan itu tuh kayaknya palsu ya, postingan foto tadi tuh langsung dihapus sama si Soulja Boy. Kayak malu udah kegap gitu, geng. Tapi emang dasar mukanya muka buaya kali ya. Dimana kalau mau pencitraannya hajar terus. Setelah udah kegap tadi, Soulja ini pernah kembali memposting sebuah rumah besar gitu yang katanya ditaksir nilainya 6 juta US dollar waktu dia beli. Pokoknya dia kayak sampai room tour gitu, geng. Misalkan kayak vlog nih, rumah gue, welcome to my crib. Bilang nih di sini kamarnya, luas-luas semua. Uang makannya gitu juga furniturnya mahal, diimport dari Itali. Gak kayak lu, pasti kayak Olimpik gitu rakitan kan? Sama kita juga di sini, pik-pik Olimpik. Tapi di rumah itu, kamar mandinya katanya ada 10, geng. Mohon maaf itu kamar mandi ada 10, gimana ngosreknya? Lah kita aja kamar mandi 1, ngosreknya udah capek banget, ini 10. Ya kalau orang kaya pasti ada yang bantuin ya, emang kita kagak bakat. Tapi masalahnya di sini bukan ngosrek kamar mandi sih, karena ternyata rumahnya itu bukan rumah dia. Gimana ternyata itu adalah kayak rumah sewaan aja, gengs. Kayak misalkan kita mau nyewa apartemen di Airbnb, di Travelio, di Agoda, kayak gitu-gitu. Jadi lu ya kalau punya duit tuh kayak bisa aja nyewa gitu kalau mau nginep kan, mau holiday. Jadinya orang-orang atau netizen yang pernah nyewa rumah itu juga pada tahu lah kan furniturnya tadi juga mirip total. Lagi-lagi nih karena ketahuan, video room tournya tadi tuh kembali dihapus. Cuman yang namanya penciptaan itu mah tetap harus lanjut sampai terakhir 11 Agustus 2021 kemarin nih. Jadi belum lama ya. Soulja ini ke gap tuh, lagi beli jam KW di salah satu mall. Tapi bukan mall bagus, mall ece-ece. Jadi namanya zaman sekarang kan pasti banyak handphone jadul tuh. Banyak banget netizen yang suka ngegapin. Dimana dia beli jam ya ala-ala kayak di ITC gitu,
geng. Padahal kan juga si netizen ini tuh ada di situ tuh. Dan pas Soljonya udah beli terus pulang, si netizen ini sampai niat banget nanya tuh, kapan jualnya mas? Tadi orang itu beli jamnya asli apa KW mas? Dijawab, KW itu jamnya. Dan lagian si Soulja Boy ini beli jam Cartier yang merupakan itu jam mahal banget, barang luxury lah. Tapi belinya kayak di jam toko biasa begitu, kan agak mencurigakan keasliannya jadinya. Tapi nggak kayak kemarin-kemarin nih, yang begitu ketahuan ngibul, langsung delete konten. Kali ini Soulja Boy nggak terima sama perlakuan netizen yang ngerekamnya diam-diam. Sampai-sampai dia ngajakin buat live bareng, kayak streaming gitu dengan bilang sampai marah-marah kalau katanya jam Cartier yang dia beli itu asli, seharga 35.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah geng. Dan bukan barang imitasi. Kayak hati-hati lu kalau ngomong lu. Ya kita juga nggak tahu ya, abis rame itu video kan kesebar luas. Mungkin si Soulja-nya akhirnya beli beneran barang asli karena kan dia juga punya duit sebenarnya. Atau minjam gitu yang asli buat pembuktian aja, kan live streaming bentar doang berapa jam. Ya kagak tahu, kita jadi suujon. Soalnya meskipun sudah berusaha membersihkan namanya tuh, tetap aja sampai sekarang si Soulja Boy ini masih suka digunjingin nama netizen. Sampai-sampai dia mendapatkan julukan The King of Fake Flexing atau raja dari segala kepalsuan. Nah, kalau yang ini kasusnya kayak macam tipu-tipu pakai green screen, geng. Ini niat banget. Di sini ada seorang influencer, jadi memang bukan kategori selebriti ya. Namanya itu Tai Lopez. Dia lebih membrandingkan dirinya sebagai motivator katanya. Dan memang Tai Lopez ini dikenal sebagai salah satu orang kaya yang mempunyai sekitar 2,9 juta pengikutnya di Instagram, 6,2 juta fansnya di Facebook, 1,2 juta followersnya di Twitter, dan 1 juta subscribers di YouTube. Dalam postingannya, Tai Lopez memang suka memamerkan kemewahan-kemewahan dan kekayaannya, termasuk pamer juga kalau katanya dia punya Ferrari sama Lamborghini tuh. Pokoknya dia juga mengaku sebagai pengusaha dan seorang investor. Pokoknya kalau di sosial media, dia lebih dikenalnya kayak tadi tuh sebagai motivator yang menjual kursus, sama kayak ada grup-grup chat gitu terkait motivasi yang sukses, kayak kalau kalian mau kaya, ikut kursus bersamaku. Dan gitu-gitu loh. Dan dia mematok harga buat ikut kursusnya itu lumayan tinggi. Nah, tapi orang-orang yang udah join nih, mengaku kayaknya kok materi-materi yang dia kasih itu kayak cetek banget. Kayak kita kagak diajarin juga udah ngerti, bos. Bisa dicari sendiri gratis di internet. Pokoknya Tai Lopez ini selalu bilang kalau katanya penghasilannya fantastis banget, dimana bisa mencapai 60 juta US dollar per tahun atau setara 900 miliar tuh per tahun, geng. Ya berarti dengan penghasilan sebesar itu jatuhnya udah bisa masuk ke jajaran konglomerat lah ya. Nah, pria kelahiran 11 April 1977 di Los Angeles, California ini tuh mengaku selalu membaca 1 buku per hari dan sering menunjukkan kemewahannya seperti rumah dan apartemen yang dia miliki di sosial media. Penciptanya pokoknya udah kayak motivator handal lah. Tapi akhirnya semuanya terbongkar. Kalau ternyata semua yang dipamerkan itu hanyalah tipu-tipu saja. Dimana barang-barang yang dia pameri itu bukan punya dia, melainkan barang sewaan gitu. Bahkan para netizen yang lagi-lagi jeli banget matanya ya, di beberapa video saat dia mengajar motivasi tuh, jadi orang-orang yang pada ikut kursusnya rata-rata mengatakan kalau Tai Lopez ini semacam menggunakan green screen dengan tema rumah mewah sebagai latar belakangnya gitu. Jadi dia kemungkinan cuman ada di ruangan begini nih, kayak kamar kos-kosan sepetak tapi pakai green screen yang menampilkan seolah-olah di rumah mewah begitu. Lah ya wah ya. Padahal gue sering di Instagram itu sering bercanda kalau balas-balasin komen. Kalau ada yang nanya, "Bang, ini di mana kok liburan mulu gini-gini?" Gue selalu bilang, "Alah itu green screen." Tapi ternyata beneran ada orang yang pakai green screen, geng. Takut banget berarti ya sosial media ya. Dari filter yang bisa tipu-tipu ini sampai green screen sekarang. Meresahkan banget, geng. Nah, kali ini kasusnya S3 Marketing dan malu-maluin bawa-bawa nama Indonesia. Karena berita ini tuh sempat viral di tahun 2016 sampai 2017, di mana katanya ada seorang warga Indonesia yang tinggal di London bernama Ahmad Soekarno yang kaya raya. Soalnya dia memiliki 4 mobil mewah dan semua 4 mobilnya itu dilapisin emas, geng. 4 mobil tersebut tuh terdiri dari Mercedes-Benz AMG GT seharga 4,6 miliar, Bentley GT3 seharga 4 miliaran, Rolls-Royce Phantom Coupe seharga 5,8 miliar, dan Lamborghini Aventador seharga 6,5 miliar. Buat kita-kita yang mobilnya LCGC menyimak aja harganya segitu. Dengernya aja nih bikin ginjal kita insecure. Jual ginjal nggak kebeli juga soalnya. Ditambah lagi 4-4-nya tadi harganya udah fantastis, dilapisin emas pula. Dan kalau tadi kita dengar namanya Ahmad Soekarno, kan kita bisa ngiranya itu mungkin apa ya, cici, cucut, atau turun-temurunnya dari Presiden Soekarno kali ya, yang hartanya nggak habis-habis 7 turunan. Tapi ternyata Ahmad Soekarno ini nggak ada hubungannya sama sekali. Mau hubungan darah atau turunan jauh gitu sama Presiden Soekarno, kagak ada. Namanya doang yang mirip. Nah, pria kelahiran Jakarta ini tuh menjadi sangat terkenal setelah salah satu media besar di Indonesia meliput tentang kekayaan yang dia miliki. Dimana di beritanya itu tuh dibilang katanya si Ahmad Soekarno sebenarnya cuma tukang kebun. Terus
Terus dia kerja sama keluarga bangsawan. Dapat warisan berupa mobil mewah tadi tuh. Kemudian dia bisa semakin kaya karena bisnis trading online. Jadinya sukses besar. Lah mohon maaf, kita main binomo tiap hari juga kagak gitu-gitu amat ya. Nah tapi usut punya usut, ternyata mobil-mobil mewah tersebut tuh milik seorang miliarder Arab Saudi bernama Turki bin Abdullah, gengs. Jadi ceritanya nih, menurut media asal Inggris Daily Mail, Turki bin Abdullah ini adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang terkenal sebagai seorang playboy. Pokoknya banyak tuh yang menampilkan foto-fotonya dengan mobil-mobil emas tersebut. Nah ceritanya memang Turki itu disebutkan pernah berlibur ke London dan membawa 4 dari 7 mobil emas punyanya dia. Ya lu tahu ini jatuhnya Sultan Arab ya. Loh kalau Sultan Arab mah emang kekayaannya udah keterlaluan, udah kagak ngotak lagi gitu lah. Nah jadilah Ahmad Soekarno memanfaatkan momen ini untuk foto-foto dengan mobilnya si Turki itu yang lagi berlibur ke London. Habis itu mengaku-ngaku seolah itu punyanya dia. Nah media di Indonesia biasaan tuh kagak suka cross check. Ala-ala kasus Dwi yang mata najak kemarin main diberitain aja sampai jadinya besar. Karena jadi besar, ada media asing yang menelusuri lebih lanjut yang ternyata semua itu hoax. Dimana si Ahmad tadi kan sengaja menggunakan foto-foto kemewahannya dan membuat berita yang memang ditujukan sebenarnya buat pasar di Indonesia, buat menggait orang-orang nih supaya mau join ke kursus online-nya tadi tuh dengan membuktikan kayak seolah-olah gua ini udah sukses nih. Istilah kayak mengajak kayak, kalian mau kaya dengan cara yang cepat? Tunggu apa lagi? Gabung sekarang. Ya, kayak gitu. Kalau begitu berarti jatuhnya penipuan apa S3 marketing ya, gengs? Komen di bawah ya. Next yang ini kasusnya tuh pengen jadi Rafathar, geng. Jadi ada pria bernama David Hampton yang lahir pada 28 April 1964 di Buffalo, New York. Nah, dia ini sebenarnya merupakan putra tertua dari seorang pengacara kaya. Jadi orang tuanya sebenarnya udah kaya nih ya. Nah, waktu usianya ke 19 tahun, ceritanya David sama temannya ini mencoba untuk masuk ke sebuah kayak semacam studio produksi film gitu bersama temannya tadi tuh. Karena nggak bisa masuk perkara yang nggak punya akses ya. Ala-ala kita kalau mau ketemu artis nih di dalam, mau minta foto gitu, tapi kagak dibolehin masuk sama satpamnya. Nah, temennya iseng-iseng deh tuh, bilang nih pura-puranya dia itu adalah anak artis terkenal, pemenang banyak award pada saat itu bernama Georgie Peck. Sementara David ngaku-ngakunya jadi anak artis bernama Sidney Poitier. Pokoknya itu adalah artis-artis senior yang disegani lah. Nah anehnya satpamnya percaya-percaya baik, geng. Mereka nih sampai dianterin ke dalam studio dan diperlakukan bak anak selebriti. Jadi dijamu. Dan karena penyamarannya berhasil nih, besok-besoknya diulang deh tuh sama David. Dia mulai sering menggunakan perannya sebagai pesona anak selebriti tipu-tipu untuk mendapatkan kayak makanan gratis di restoran atau nginep di hotel bintang 5. Jadi kayak bilang, saya anaknya Raffi Ahmad loh. Nah nanti sama orang kan kayak disegan gitu jadinya. Dia juga sampai pernah mengelabui orang-orang atau artis-artis ternama untuk berkenalan, bahkan buat minta duit juga. Termasuk kayak selebritis dan jajaran orang terkenal tuh kayak Melanie Griffith, Gary Sinise, Calvin Klein, dan Johnny J. Island. Ya ibaratnya kayak, om, tante, aku pinjam duit dulu dong, nanti diganti nih sama papa. Dan mungkin orang-orang ini kenal sama si bapaknya. Cuman ya nggak tahu pasti ini anaknya atau bukan, nggak pernah ngeliat mukanya kan. Percaya-percaya aja pokoknya. Tapi ya namanya ngibul model begitu ya, pasti cepet juga ketahuannya. Nggak sampai setahun, akhirnya David ditangkap dan dihukum karena penipuannya, geng. Dia juga sampai harus membayar ganti rugi sebesar 5.000 US dollar atau setara 70 juta rupiah kepada para korban-korbannya. So gengs, itu tadi beberapa orang terkenal yang sebenarnya udah bisa dibilang mah udah kaya, tapi pengen kelihatan lebih kaya lagi. Yang jadi kita bingung, ngapain juga ya orang sebenarnya lu udah punya duit kok ya, tapi orang emang ada aneh-anehnya. Sebenarnya beberapa selebgram dan artis Indonesia itu juga ada yang pernah ketahuan begitu, gengs. Tapi kita takut kalau ngomonginnya ya. Pernah loh sampai ada yang kayak Photoshop mukanya terus ditempel di foto-foto orang luar ya lagi liburan mewah gitu, seolah-olah jadinya dia lagi traveling yang ala-ala jet setter gitu, geng. Sampai Photoshop muka ditempel coba. Padahal sebenarnya plot twistnya dia nih udah kaya raya, cuman mau kelihatan lebih jet set lagi. Wah itu rame banget waktu itu sih beritanya. Gatel kita pengen gosip ya. Ya tapi berarti orang tuh emang kagak pernah puas. Makanya kita bersyukur aja deh, gengs, dibanyakin. Kenapa sih, Bu? Kita harus menikmati kemiskinan ini, Bu. Nah kalian punya nggak tuh temen yang kelakuannya tuh nggak jauh beda sama begitu tuh 11-12? Pengen banget kelihatan kaya, tapi minjem uangnya ke kalian, kagak dibalikin lagi. Komen bawah ya. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadadivan. Sampai jumpa di kasus interesting selanjutnya. Assalamualaikum.